Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leader, apa kabar Anda hari ini? Semoga perusahaan Anda makin bertumbuh, kinerja Anda makin melesat, dan kehidupan Anda makin sukses, makin mulia. Saya kebetulan sedang menyimak hasil riset yang dilakukan oleh John Kotter dan John Hesketh ya, dari Harvard Business School. Ternyata dua orang ini melakukan riset ya, perusahaan-perusahaan dengan value yang kuat itu ternyata pendapatannya tumbuh 4 kali lebih cepat dibandingkan perusahaan yang value-nya nggak jelas. Tingkat penciptaan lapangan kerjanya 7 kali lebih tinggi, dan harga sahamnya tumbuh 12 kali lebih cepat. Dan yang menarik, labanya 750% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang value-nya tidak jelas. Maka saya jadi mengerti kenapa Menteri BUMN Pak Erick Thohir sangat concern membangun value, yaitu akhlak di BUMN yang beliau pimpin. Karena ternyata BUMN atau perusahaan yang memiliki value yang kuat ya, ternyata mengalami banyak peningkatan, baik dari profit, penciptaan lapangan kerja maupun harga saham. Sayangnya di era yang seperti sekarang ini, di mana semuanya serba virtual dan kemudian juga ada yang WFH, ada yang WFO, ya, perusahaan mengalami kendala ketika kemudian ingin mensosialisasikan value-value perusahaan kepada karyawannya. Bahkan terkadang ada loh pemimpin yang tidak terlalu clear mensosialisasikan value-value perusahaannya. Padahal value perusahaan itu akan sampai lebih cepat, lebih mendalam kepada karyawannya kalau yang ngomong itu pemimpinnya, kalau yang menyampaikan itu leadernya. Nah, oleh karena itu Academic Trainer akan membantu Anda bagaimana Anda memiliki kemampuan public speaking yang handal, termasuk mengkomunikasikan value-value perusahaan Anda sehingga menjadi nilai bersama yang kuat buat perusahaan Anda, dan kemudian perusahaan Anda tadi pendapatannya tumbuh 4 kali lebih cepat, tingkat penciptaan lapangan kerjanya 7 kali lebih tinggi, harga sahamnya tumbuh 12 kali lebih cepat, dan labanya 750% lebih tinggi. Dan kami pun siap membantu Anda dalam mengembangkan learning center development di perusahaan Anda. Agar apa? Salah satunya value-value di perusahaan Anda tertanam kuat, karena inilah kunci perusahaan bertumbuh di era sekarang. Yuk, segera kita bareng-bareng ya, bersama Academy Trainer melesatkan perusahaan Anda melalui kemampuan komunikasi. Melalui kemampuan public speaking, dan melalui pembangunan learning center development di perusahaan Anda. Kami tunggu kerjasama dari Anda, dan kami senang kalau kami bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaan Anda.
Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaan untuk menonton ataupun melihat profil Academy Trainer gitu ya. Bapak Ibu semua, Pak Bu, wah, alhamdulillah ya, semangat luar biasa. Satu hari setelah liburan, masya Allah. Kemudian yang biasanya itu masih jet lag liburannya, ini sekarang sudah siap di depan monitor untuk belajar lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, Pak Bu, saya menyapa lagi deh. Ada Bu Kurnia, ada Kang Yana. Wah, ini Kang Yana di kursi kebesarannya nih Kang ya. Oke, ada Pak Suprapto juga, ada Bu Mira, ada Pak Kianju Yani, ada Bu Citra Mustika, ada Pak Budi Pras, Pak Akhyar, kemudian Pak Ringga, Pak Nanda, Pak Iwan Purnomo, dan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, teman-teman, biar belajarnya lebih asik, mungkin kalau misalnya teman-teman memungkinkan bisa dinyalakan ini ya kameranya begitu, agar kita bisa tahu nih kemudian teman-teman apakah lagi apa nih suasananya segala macam begitu. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, kita akan segera mulai gitu ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan ngebahas sesuatu topik yang menarik banget Bapak Ibu. Judulnya adalah unboxing business presentation tools begitu. Jadi kita akan ngomongin bareng Bapak Ibu semua terkait dengan sebuah tools presentasi di dalam dunia bisnis yang sudah sering dipakai, yang kemudian sering dipakai dan sudah terbukti nih bahwa tools ini kemudian bisa dipakai sebagai sebuah tools yang bisa meyakinkan dan bisa kemudian menghasilkan juga begitu. Nah, Bapak Ibu semua, sebelumnya Pak Bu, saya mau bertanya nih. Oke, sebentar. Pak Bu, sebelum saya mau bertanya, Pak semua, bagaimana kabar Anda hari ini, Bapak Ibu semua? Oke, siap. Pak Bu, yang memungkinkan silakan bisa di-unmute Pak Bu ya, wah, biar kita bisa kemudian dengar keriuhan ini pagi-pagi hari ini ya, Pak Bu, yuk bareng-bareng ya. Pak Bu, bagaimana kabar Anda hari ini? Sukses mulia. Oke, siap, baik Pak Bu. Yang sudah baik Bapak, kemudian yang sudah menjadi alumni, kemudian sudah tahu nih Pak, salam khasnya Academy Trainer Pak ya. Bapak Ibu semua, kalau kita bilang apa kabar, jawabnya adalah sukses mulia, begitu ya. Nah, yang belum Bapak Ibu semua bisa paham nih bahwa ada dua filosofi nih dalam Academy Trainer. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, kita harus sukses dan kemudian harus mulia, Bapak Ibu semua. Yuk Bapak Ibu semua, yuk kita praktek lagi Bapak Ibu semua ya. Siap-siap Bapak semua ya. Kita praktek lagi Bapak Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Iya, padahal belum bisa tanya apa kabar Bapak Ibu semua ya. Oke, ini saking semangat yang luar biasa ini. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, yuk bareng-bareng Bapak Ibu semua, yuk. 1, 2, 3. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sukses. Sukses mulia. Oh, ya. Oke, baik Pak Bu. Alhamdulillah, kita doakan Bapak Ibu semua. Kita semua di sini semakin sukses, semakin mulia. Baik. Bapak Ibu semua, Pak Bu, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang selalu jadi kebutuhan mendasar dalam dunia bisnis ya. Bagaimana kemudian kita ketika ada sebuah ide, bagaimana bisa menyampaikan ide itu. Karena konon katanya ketika ide itu tidak bisa disampaikan, sebagus apapun ide itu ya nothing ya begitu. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita sudah datangkan pakar presentasinya gitu kan. Nah, ini seorang konon katanya sih calon Bupati Cianjur ya, calon Bupati Cianjur kayak begitu. Nah, ini kita kita undang beliau sampai beliau turun gunung ini kayak begitu. Beliau adalah associate dari Academy Trainer, beliau juga lead associate Academy Trainer begitu. Ini adalah bosnya para associate trainer, Bapak Ibu semua. Kita datangkan beliau langsung untuk berbagi ilmu, dan beliau juga sekarang sebagai training manager di Academy Trainer, Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua, kita akan belajar bareng dengan beliau bagaimana sih tentang business presentation tools yang kemudian efektif, Bapak Ibu semua. Sebelumnya Bapak Ibu semua, kita kasih tepuk tangan, tapi tepuk tangan khasnya Ate, Bapak Ibu semua harus tepuk tangannya muter Bapak ya. Yuk, 1, 2, 3 Bapak Ibu, tepuk tangan dulu muter Bapak Ibu. Oke, sip. Kita panggil dengan sangat meriah Kang Novi Setiabakti. Mangga Kang Novi, silakan Kang. Baik, terima kasih Mas Nando dari kota Surabaya ya. Dari Cianjur, Mas Nando di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa kabar Anda siang hari ini? Sukses mulia. Doa dengan ketulusan hati dari Cianjur, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah sukses tidak akan pernah berarti apa-apa bagi kita manakala kita tidak pernah bisa menebarkan sebanyak-banyaknya kebermanfaatan dari kesuksesan yang sudah kita miliki. Oleh karena itu kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, terus menggapai kesuksesan kita, dan di saat yang sama kita terus menebar kebaikan melalui kata mulia. Mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan sehat, itu yang paling penting banget. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi dunia yang masih belum 100% selesai dengan urusan COVID-19, urusan pandemi ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perlindungan terbaik senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita sehat, insya Allah amal kebaikan apapun yang kita lakukan dengan profesi kita hari ini, itu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga terima kasih bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sudah hadir pagi hari ini. Pagi menjelang siang mungkin ini ya, sudah pukul 10.30. Kurang lebih ada 64 orang yang sudah hadir. Dan kalau saya melihat dari list Mas Nando, ini orang-orang yang sudah tidak asing lagi nih ya. Yang terpampang nyata di depan layar saya ini ada Kang Yana. Aduh, smile-nya yang khas, baru tadi pagi chatting. Alhamdulillah Allah takdirkan bertemu di kesempatan webinar kita siang hari ini. Juga saya lihat ada Kang Atar dari Karawang, ini juga sahabat alumni AT juga yang menjadi sahabat saya juga. Ada Pak Sutopo Tangerang. Apakah Pak Sutopo dari BP3 kah ini ya? Mudah-mudahan Pak Sutopo beliau nih. Dan tentu ada beberapa teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur Allah pertemukan kita di siang hari ini dalam kegiatan webinar. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang bisa kita petik di pertemuan kita siang hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nando yang akan kita ceritakan, yang akan saya ceritakan, dan mari kita akan ngobrol bareng tentang sebuah kemampuan, sebuah skills yang ternyata ini wajib banget dimiliki oleh kita semua, oleh saya, oleh Anda, apapun profesi Anda hari ini, adalah tentang kemampuan presentasi. Kemampuan bagaimana mendeliver ide yang ada dalam diri kita, sehingga kemudian ide itu bisa diterima dengan baik, bisa dieksekusi dengan baik, dan tentu saja bisa mempengaruhi orang banyak agar sama-sama ide itu menjadi sebuah motivasi untuk bergerak menuju kebaikan. Izinkan saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan kan? Aman? Sudah ada ya? Aman, aman. Baik. Ini dia yang akan kita bahas, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, adalah judulnya ini keren nih, unboxing ya. Tapi siang hari ini bukan unboxing handphone, bukan unboxing benda-benda lainnya, tapi kita akan coba ngobrol suatu hal yang simpel, sederhana, tentang business presentation tools. Oke. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya menjadi teringat oleh sebuah ungkapan. Ungkapan ini disampaikan oleh seseorang yang mungkin namanya sudah kita kenal dari buku yang sangat fenomenal, Seven Habits. Seorang penulis namanya adalah Stephen Covey. Beliau selain seorang penulis, beliau juga adalah seorang tokoh pengembangan diri yang sudah diakui levelnya oleh dunia. Beliau pernah bilang khusus tentang komunikasi. Beliau pernah sampaikan seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Komunikasi, menurut beliau, atau kemampuan berbicara, menurut Stephen Covey, adalah merupakan sebuah keahlian penting dalam hidup. Oke, sekali lagi, menurut Stephen Covey, komunikasi atau kemampuan berbicara itu ternyata adalah kemampuan atau keahlian yang paling penting dimiliki dalam hidup. Setuju atau setuju banget nih Bapak Ibu? Kenapa demikian? Ya karena memang dalam keseharian kita, apapun profesi Anda, apapun profesi kita yang hadir, di kesempatan siang hari ini, mesti dituntut kemampuan untuk bisa berbicara. Di rumah, hari ini kita seorang ayah, hari ini kita seorang suami, hari ini kita seorang istri,
maka tidak mungkin kita tidak melakukan komunikasi di rumah kita. Kebayang seorang ayah, seorang suami, kalau dia tidak memiliki kemampuan komunikasi, dia berangkat dari rumah menuju kantor, nggak ada komunikasi, dia pulang ke rumah nggak ada komunikasi, maka rasa-rasanya kehidupannya adalah kehidupan yang sangat hampa ya, karena tidak ada komunikasi di situ. Seorang ayah ketika mendidik anaknya, maka butuh kemampuan komunikasi. Butuh kemampuan mempengaruhi anak agar apa? Agar anak, tentu saja harapan orang tua akan semakin hari semakin baik, dan itu dideliver melalui proses komunikasi. Di kantor selalu kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Hubungan kita dengan atasan kita, hubungan kita dengan staf kita. Kalau hari ini posisi kita seorang leader dan memiliki beberapa orang staf, maka untuk mendeliver ide, mendeliver gagasan, atau bahkan untuk menguatkan visi perusahaan, maka perlu dideliver dengan yang namanya komunikasi. Tanpa komunikasi, ya bakalan terjadi miskomunikasi. Yang pada akhirnya adalah tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kita harapkan, karena tidak ada komunikasi terbangun di dalamnya. Nggak ada engagement. Kang Yana sebagai seorang owner bisnis, kalau tidak pandai membangun komunikasi dengan tim yang ada di sana, maka saya berkeyakinan bahwa perusahaannya Kang Yana ya tidak akan pernah berkembang. Ya karena apa? Kang Yana diam dengan pemikirannya, karyawannya, stafnya juga kemudian juga diam dengan dengan apa yang dia pikirkan, tidak pernah ada jembatan komunikasi. Maka tentu kita sepakat bahwa apapun profesi kita hari ini, apapun kegiatan dan aktiviti Anda hari ini, maka kita wajib untuk memiliki kemampuan komunikasi. Dan yang paling menarik, saking butuhnya skill komunikasi ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada riset yang menarik. Riset yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi Carnegie. Ya. Survei ini bilang tentang dua hal saja. Yang pertama, ini konteksnya kemampuan komunikasi berbicara diaplikasikan di tempat kerja. Ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hasil surveinya mengatakan 10% karyawan diberhentikan dari tempat kerja itu gara-gara dia tidak memiliki keterampilan, tidak punya skill. Jadi sekali lagi, 10% seorang karyawan menurut survei itu diberhentikan dari tempat kerjanya gara-gara dia tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki keterampilan. Skill-nya nggak oke, keterampilannya nggak bagus, dan itu angkanya 10% menjadi sebab dia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Dan yang menarik adalah di angka yang ini berapa kali lipat ya? 9 kali lipat. Di angka 90%, Bapak Ibu, seorang karyawan itu diberhentikan dari pekerjaannya karena dia tidak memiliki keterampilan membangun interaksi. Membangun interaksi efektif dengan orang lain, dengan sesama rekan kerjanya, dengan atasannya. Yaitu melalui komunikasi. 90%. That's why ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Stephen Covey tadi di awal, bahwa ternyata kemampuan komunikasi itu adalah sebuah keahlian penting yang harus dimiliki oleh siapapun di tempat kerja, yang mana itu akan menjadi konteks pembicaraan kita pada kali ini, di lingkungan bisnis kita. Maka kemampuan komunikasi menjadi hal yang paling penting. Dan ini kemudian dikuatkan kembali. Riset dari Institut Teknologi Carnegie ini dikuatkan kembali. Dikuatkan oleh siapa? Oleh seorang tokoh investasi dunia. Seorang tokoh bisnis dunia juga. Warren Buffett. Beliau bilang, kita hari ini akan mampu meningkatkan value diri kita. Aduh, kalau ngomongin value, udah ngomongin tentang nilai diri kita ya, tentang kualitas diri kita. Maka menurut Bapak Warren Buffett ini, beliau bilang kemampuan diri kita, nilai diri kita, atau value diri kita, itu ternyata bisa naik bahkan 50% tingkat kenaikannya, manakala kita mampu dan kita hari ini belajar, dan gara-gara belajar kita menjadi seorang yang mampu melakukan proses komunikasi yang baik. Lebih spesifik lagi, melalui public speaking. Warren Buffett.
nilai diri kita sebagai seorang business owner, nilai diri kita hari ini sebagai seorang employee, sebagai seorang karyawan, nilai diri kita hari ini sebagai seorang leader itu akan naik melesat, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, manakala kita memiliki kemampuan komunikasi. Lebih spesifik lagi, Bapak Warren Buffett ini bilang kemampuan public speaking, atau bisa lebih dikontekskan lagi, kemampuan public speaking ini adalah kemampuan melakukan presentasi, menyampaikan suatu hal bukan hanya di hadapan satu orang, tapi kemudian di hadapan beberapa orang. Ini menarik ya. Ya ini kan faktanya di tempat kerja kita ya ini udah bisa kita buktikan. Biasanya yang paling pertama kali diingat itu orang yang pandai bicara gitu ya. Orang yang biasanya diberikan amanah lebih oleh atasan itu adalah orang yang itu tadi memiliki kemampuan berbicara. Dalam sebuah rapat yang biasanya didengar omongannya dan ucapannya atau idenya itu adalah dia yang paling banyak, kemudian juga menyampaikan idenya melalui berbicara dan bahkan ditunggu tuh. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara itu kalau dalam rapat itu ditunggu idenya, ditunggu masukan-masukannya, ditunggu kemudian konsep-konsepnya, dan bahkan ketika orang itu sudah berbicara, yang lain kemudian terpengaruh dan pada ini ya udah ngikutin saja apa yang disampaikan oleh beliau. Gara-gara kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dalam activity kita hari-hari ini sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya boleh share ya. Nanti kita buka kolom chat. Nanti tolong dituliskan. Saya pengen tahu dari Bapak Ibu yang 84 hadir siang hari ini, pengen tahu ini survei kecil-kecilan. Berapa kali sih Bapak Ibu melakukan presentasi dalam sebulan dalam konteks pekerjaan ya? Hari ini mungkin Anda business owner, hari ini mungkin Anda seorang leader di sebuah perusahaan, hari ini bahkan mungkin Anda seorang staff gitu ya. Berapa kali sih Bapak Ibu, teman-teman semuanya melakukan presentasi? Oke, boleh boleh dituliskan ya. Seminggu 2 kali Kang Fajar Nurdiansyah. Seminggu 2 kali ini udah termasuk sering ya. Setiap pagi Kang Yana, seorang business owner. Oke, 1-4 kali. 4 kali Mas Novi, setiap pagi. Oh ini tadi Kang Yana. Minimal 4 kali seminggu. Wow, seminggu 4 kali itu minimal. Berarti kalau maksimalnya bisa setiap hari ya. Oke, terima kasih. 8-9 kali. Oh sorry, ini dalam satu bulan. Sebulan sekali. Oke. Guru ngajar online Senin sampai Jumat, Kang. Sip. 5 kali seminggu. Ini Uni Citra Mustika ya. 4 kali sebulan. Senin sampai Sabtu karena seorang pengajar. Alhamdulillah. Kalau lihat dari responnya, ya rata-rata kita adalah orang-orang yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang terbiasa dan sering melakukan presentasi ya. Oke, terima kasih yang sudah respon. Dalam sebulan Anda melakukan presentasi. Saya bilang setiap hari 1-4 kali, 8-9 kali. Terima kasih. Artinya adalah bahwa ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semuanya adalah orang-orang yang terbiasa menyampaikan. Saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau hari ini nyata-nyata bahwa kita semua sering melakukan presentasi. Minimal, tadi ada yang bilang 4 kali, Kang. 1-4 kali dalam 1 bulan. Kalau nyatanya hari ini kita adalah orang-orang yang sering melakukan presentasi, pengen ngecek lagi. Menurut Bapak Ibu, berapa penting sih kemampuan presentasi dalam pekerjaan Anda? Seberapa penting? Kemampuan presentasi, berarti kita ya, seberapa penting kita memiliki kemampuan presentasi dalam pekerjaan kita masing-masing. Kasih 1 kalau itu menurut Anda nggak penting, Kang Novi. Yang kedua, penting. Yang 3, penting sekali. Oke, kita pengen lihat ya hasilnya. Rata-rata 3 ya. Sangat penting tapi belum dipentingkan. Oke, thank you. Sangat penting tapi belum dipentingkan. Berarti kebutuhannya ada ya. Sangat penting, sangat penting. Oke, marketing umroh soalnya. Oke. Kang Fajar Nurdiansyah. Rata-rata menuliskan di angka 3 ya. Artinya adalah bahwa ternyata kita menilai bahwa
kita menilai bahwa ternyata penting bagi kita memiliki kemampuan presentasi. Tinggal mungkin timbul pertanyaan, oke, penting Kang Novi. Tapi kalau ditanya kualitas, nah ini yang harus kita gali ya. Penting, tapi saya belum bisa mengukur apakah kemampuan presentasi saya oke atau tidak. Oke, nanti kita cerita agar bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas presentasi kita. Dan memang hasil pengalaman kami, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ketika melakukan survei kecil-kecil seperti ini, hampir setiap orang pasti mengatakan bahwa kemampuan presentasi itu adalah sebuah skill yang penting banget. Kenapa penting? Ya karena memang tentu ada banyak banget ada banyak banget manfaat dan benefit yang kita dapatkan malah kita memiliki kemampuan presentasi. Yang paling menarik ini disampaikan oleh seorang penulis namanya Ibrahim Mustafa dalam bukunya yang berjudul Tools to Overcome Your Fear in Public Speaking. Beliau ini bilang seperti ini. Improving your communication skills can make life more fulfilling in many levels. Aduh, ini jadi kalau kita punya kemampuan komunikasi itu rasa-rasanya kok kehidupan kita itu dalam berbagai levelnya, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di komunitas kita. Kalau kita punya kemampuan komunikasi, kalau kita memiliki kemampuan berbicara yang baik, itu tuh membuat kenikmatan tersendiri bagi kita. Orang bahkan lebih enjoy, lebih senang mendengarkan dan bahkan dekat kenal dengan kita, manakala kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berbicara yang baik. Ya, maka ini menjadi alasan penting kenapa kemampuan presentasi skill itu adalah merupakan sebuah keterampilan yang penting dan harus kita pelajari. Yang kedua, kenapa ini penting bagi kita, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Karena ternyata dari kemampuan berbicara kita, teman-teman semuanya, itu bisa menunjukkan dan bisa mengarahkan ke dalam kondisi kesuksesan yang kita inginkan. Jadi presentation skills itu lead to individual success, ya. Oke. Karena apa? Karena ternyata dampaknya itu langsung. Bagusnya kemampuan komunikasi melalui presentasi, bagusnya kemampuan berbicara kita, bagusnya kemampuan public speaking kita, itu ternyata berdampak langsung kepada dua hal. Yang pertama adalah ke dalam diri kita. Apa dampak yang pertama, Kang Novi? Dampak yang pertama adalah bicara itu, Bapak Ibu, membantu kesuksesan karir kita. Di tempat kerja, karir kita, orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, karirnya bisa dilihat, bisa diperhatikan, itu kok mudah banget, mulus banget. Kalau yang punya bisnis, karir dalam dunia bisnis, orang memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan berbicara melalui presentasi, maka juga bisa kita lihat dan kita saksikan ya, bisnisnya itu makin hari makin berkembang. Dan tentu orang-orang yang punya kemampuan berbicara melalui presentasi yang baik, itu kepercayaan dirinya lebih tinggi ketimbang yang lain. Maka kita tidak sangat mudah banget mendapati di tempat kerja, di lingkungan kita, ada orang-orang kalau giliran dikasih bicara itu, ya udahlah, lu aja deh, gua nggak sanggup berbicara, kamu aja deh. Kepercayaan dirinya nyaris nggak ada. Tapi orang-orang yang terbiasa untuk berbicara, terbiasa untuk presentasi, maka biasanya orang-orang seperti ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau percaya dirinya tinggi, maka dia mampu dengan berani menyampaikan ide. Kalau dia berani menyampaikan ide, maka dia akan mendapatkan nilai lebih dari atasannya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nambahin networking. Ya iyalah, kita dapat networking itu diawali dari pembicaraan kita ya. Orang yang malu-malu berbicara, nggak punya percaya diri dalam berbicara, sebanyak apapun komunitas yang kita miliki, maka itu tidak cukup menjadi networking bagi kita gitu ya. Sedianya kita hadir dalam komunitas itu, tapi kita hadir hanya sebatas pendengar saja, karena kita malu untuk berbicara, malu untuk membuka komunikasi. Yang selanjutnya ini seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Warren Buffett, ternyata memperkuat self value, nilai diri kita akan lebih naik. Dan yang paling keren yang terakhir, kalau kita memiliki kemampuan berbicara, ternyata itu berpotensi untuk memperbanyak amal kebaikan kita melalui berbicara. Tentu konteks yang dimaksud di sini adalah ketika kita berbicara hal-hal yang itu bermanfaat bagi orang lain. Berbicara suatu hal yang baik, yang itu bisa dimanfaatkan orang lain untuk menumbuhkan dirinya, menumbuhkan institusinya. Ternyata berpotensi memperbanyak
jariah, pahala untuk kita semuanya. Ini dampak langsung bagi pribadi kita. Dan di saat yang sama, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita memiliki kemampuan presentasi yang baik, berbicara yang oke, teratur, jelas pesannya, maka tentu itu juga akan berdampak langsung pada perusahaan di mana hari ini kita berkiprah. Orang-orang yang keren berbicaranya, orang-orang yang keren presentasinya, ternyata termasuk juga para leader yang memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka dia akan dengan serta-merta mudah untuk mengarahkan timnya. Business owner yang punya kemampuan public speaking yang bagus, maka dia akan mudah untuk mengarahkan timnya. Seorang leader juga sama. Untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk kemudian juga mengatur timnya agar pada track yang baik, yang benar, maka kemampuan berbicara itu sangat penting. Yang kedua, klien akan jauh lebih percaya dengan kita. Yang ketiga nih, membuka peluang dealing proyek. Ya iyalah ya, kita mau melakukan sosialisasi company profile misalkan seperti itu ya. Ya bagaimana mungkin itu akan menjadi dealing yang baik di depan klien kita, di depan calon investor kita. Manakala kita tidak bisa mendeliver dan tidak bisa menjelaskan esensi atau visi atau nilai dari perusahaan kita. Oke. Yang kemudian juga value perusahaan justru akan semakin naik dengan kemampuan berbicara dan tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan stakeholder perusahaan. Ini dampak yang dirasa. Dampak pada diri, dampak pada perusahaan yang kita miliki atau yang sedang kita berkiprah di dalamnya. Walaupun memang ternyata, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan sharing lagi nih ya, kita akan sharing lagi. Oke deh Kang Novi, saya semakin sadar hari ini bahwa ternyata kemampuan presentasi itu penting, karena itu tadi, itu adalah ruang atau momentum kita untuk self-improvement. Di saat yang sama juga bukan hanya self-improvement, tapi perusahaan, tempat kerja, bisnis yang hari ini sedang saya geluti juga akan ikut naik ketika semua elemen yang ada di dalamnya memiliki kemampuan berbicara. Tinggal pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan presentasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apa sih kendala yang sering kali masih kita hadapi ketika melakukan presentasi? Boleh dimainkan lagi jempolnya. Atau kalau mau open mic, silahkan dipencet tuh spacebar-nya kalau lagi pakai laptop. Silahkan boleh kita ngobrol, kita komunikasi ya. Pertanyaannya adalah, apa sih kendala yang masih dirasa ada ketika kita melakukan presentasi? Oke, kadang ngeblank Kang. Oke, ngeblank ya. Ini tiba-tiba ngeblank memang permasalahan yang sering kali kejadian nih. Merasa audiens tidak memperhatikan. Oh, good. Terkadang tidak menguasai materi kalau dadakan ditunjuk. Iya benar banget tuh ya. Terkadang tiba-tiba ditunjuk untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu butuh effort banget, butuh trik banget bagaimana agar kita senantiasa siap kapanpun ditunjuk untuk berbicara. Presentasi pada orang yang sama setiap hari. Oke. Orangnya itu juga, audiensnya itu juga. Ini tantangan banget ya. Butuh kreativitas agar kemarin sama hari ini ngomongnya udah beda lagi tuh. Besok udah beda lagi. Selalu ada ide-ide segar baru. Oke, keren. Setelah berjalan beberapa saat, peserta tidak fokus. Oke. Mentor nggak siap saat tahu siapa yang datang. Tiba-tiba yang datang direktur. Itu biasanya merontokkan kepercayaan diri kita. Presentasi di depan yang levelnya lebih tinggi, lebih nervous. Oke, ngeblank. Oke, sip. Thank you banget ya yang sudah sharing tentang apa aja sih kendala yang biasanya didapat ketika melakukan presentasi. Baik. Dan memang itu ternyata suatu hal yang lumrah. Suatu hal, kendala-kendala itu adalah hal-hal yang umum banget nih. Ketika presentasi, ngeblank lah. Gak bisa fokus, Kang Novi. Percaya diri tiba-tiba buyar gara-gara tahu ternyata audiensnya itu lebih pintar dari kita atau level jabatannya lebih tinggi dari kita. Ngeblank,
nervous itu memang suatu hal yang apa namanya, yang biasa terjadi. Dan lagi-lagi ini kalau kita kasih tahu ke teman-teman semuanya, survei kita itu adalah benar banget cocok. Jadi yang paling pertama disebut itu biasanya gugup atau nervous. Yang keduanya adalah aduh durasinya terbatas, waktu nih Kang. Yang mau diomonginnya banyak, panjang, tapi waktunya cuma 5 menit. Nah, ini saya pernah banget udah dapat klien. Dia akan presentasi produknya, seorang startup. Dia punya startup di dunia teknologi, ya, di dunia teknologi, lebih ke teknologi kesehatan gitu ya. Dan dia akan presentasi di depan para dokter, Ikatan Dokter Indonesia. Yang mau dipresentasinya panjang, tapi waktu yang diberinya 5 menit. Ini gimana Kang Novi ya? Oke, lagi-lagi kita ngomongin nanti sistematika nih, struktur. Terkadang ada hal-hal yang harus kita bicarakan, dan ada hal-hal yang harus kita buang, tidak perlu dibicarakan. Tidak menguasai materi presentasi, tadi disampaikan ada. Jadi Bapak Ibu tadi juga ada yang mention ternyata nggak menguasai materi presentasi yang pada akibatnya bisa jadi pada akhirnya menjadi ngeblank karena nggak menguasai materi presentasi. Yang keduanya blank. Nah, yang keempat, audiens tidak memperhatikan. Tadi juga kesebut kan dari beberapa. Ini cocok dengan apa namanya, biasanya kita lakukan survei kecil-kecilan, dan inilah yang biasanya tersebut oleh audiens kita. Audiensnya nggak memperhatiin Kang. Ini banyak banget apa namanya, penyebabnya. Bisa jadi materi kita nggak relate dengan apa yang mereka inginkan. Bisa jadi kita menyampaikan sesuatu, tapi itu bukan yang dibutuhkan oleh audiens kita. Sehingga kemudian audiens kita bilang, oke, bukan ini yang saya butuhkan. Sehingga kemudian dia sibuk dengan aktivitinya sendiri. Berbelit-belit. Nah, ini juga nih. Ini yang membuat kita menjadi pada akhirnya blank, banyak berpikir, dan pada akhirnya materi itu tidak disampaikan dengan baik. Karena apa? Karena berbelit-belit. Butuh yang namanya sistematika. Gimana ngebuka presentasi? Apa isi presentasi? Dan bagaimana menutup presentasi agar isi presentasi itu bisa dideliver dengan baik, berbelit-belit, terasa datar dan monoton. Oke. Ini rata-rata dari 7 poin ini selaras, cocok ya dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Dan ini berbahaya, teman-teman. Nervous kalau tidak dikelola ini bahaya. Nggak menguasai materi, artinya adalah bahwa kalau nggak menguasai, ya berarti bisa jadi dia tidak mempersiapkan materi itu sendiri. Padahal materi presentasi itu penting, kontennya itu penting kita rumuskan ketika kita belum melakukan presentasi itu sendiri. Persiapan ini menjadi penting. Blank saat presentasi ya bisa jadi karena kita nggak menguasai dan kita tidak melakukan persiapan. Berbelit-belit itu juga sama. Dan ini semuanya, kalau menurut saya sih ini suatu hal yang bahaya nih. Kalau ini didiamkan, dampaknya ini gede banget. Dampak pada diri kita. Dampak pada diri kita kira-kira apa nih? Kalau kemudian kita nervous di depan audiens kita. Kita nggak menguasai materi presentasi di depan audiens kita. Kira-kira apa yang terjadi nih? Boleh open mic, teman-teman. Kalau kita nervous, kalau kita nggak menguasai materi presentasi, kita lagi ngomong, tapi tiba-tiba berbelit-belit dan bahkan blank. Kira-kira apa sih dampak yang kita rasakan? Ditinggal, Kang. Ditinggal. Aduh, itu sakit hati banget ya. Ketika kita ngomong, tiba-tiba satu orang ke belakang, nggak balik lagi. 2 orang ke belakang, nggak balik lagi, ditinggal. Oke, good. Yang lain, kira-kira apa yang terjadi nih, teman-teman? Kalau kita tidak mengelola 7 hal, yang mana 7 hal yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itu nyatanya seringkali kita rasakan hari ini. Selain ditinggal. Ada yang lain boleh bercerita? Kita lihat, adakah yang nulis di kolom chat? Di kolom chat ada kan yang nuliskan? Oke, di dunia kerja ditinggal calon customer. Oke. Hilang kepercayaan. Oke, hilang kepercayaan dari audiens. Tidak dipercaya. Waduh, ngeri banget ya. Kalau kita sudah tidak dipercaya, kalau kita sudah dianggap membosankan, akibatnya audiens kita pergi. Akibatnya audiens kita yang meninggalkan kita ya, karena apa yang kita sampaikan itu ternyata tidak cukup menarik mereka karena tidak terbangun kebutuhannya terhadap audiens kita. Kalau boleh saya share dampak yang terjadi kalau yang hal tadi itu tidak dikelola dengan baik. Kalau Anda hari ini seorang leader, Anda akan kesulitan memberikan sambutan. Kenapa sih Kang Novi sambutan? Ya biasanya kalau leader itu kan dia berbicara dalam satu momentum sambutan. Oke, sambutan akan disampaikan oleh Bapak
Ringga Pandanu sebagai business owner dari PT apa gitu ya. Ini kebayang kalau kita sebagai seorang leader nggak bisa ngomong di depan tim kita, di depan karyawan kita. Kalau kita lagi rapat nih, nggak bisa bicara, nggak bisa presentasi, nggak bisa public speaking, ya itu benar banget tadi yang disampaikan oleh teman-teman, monoton, audiens akan sibuk sendiri. Sulit memberikan motivasi. Kemudian nggak dimengerti, miskomunikasi. Aduh, ini suatu hal yang ngeri banget bagi kita. Kinerja menurun, perusahaan rugi, bisnis susah berkembang. Ini kalau hari ini Anda sebagai seorang business owner, kinerja turun. Ya karena apa? Ya karena nggak jelas arahan. Ini business owner nggak ngasih arahan apa yang harus kita kerjakan. Nah, pertanyaannya langsung aja nih. Kalau tahu bahwa ternyata hal-hal tadi yang menjadi kendala kita itu berdampak besar bagi diri dan perusahaan kita, lalu bagaimana caranya? Apa yang harus diperbaiki dalam presentasi kita? Boleh open mic teman-teman? Kira-kira nih, tadi ada 7 poin. Ternyata presentasiku itu banyak banget tadi. Yang ada ngeblank, nggak siap, dan lain sebagainya. Dan dampaknya barusan jelas banget. Dampak pada diri dan dampak bagi perusahaan. Nah sekarang pengen tahu dulu deh, sebelum saya sharing kepada teman-teman semuanya, biasanya apa yang saya lakukan. Gimana caranya agar presentasi kita itu bisa keren? Gimana caranya agar presentasi kita itu bisa keren? Ya, ada yang boleh sharing siang hari ini? Apa yang harus kita lakukan agar presentasi kita bisa keren? Berlatih, belajar dulu. Terima kasih, hatur nuhun. Memberi pertanyaan. Oke, jadi belum apa-apa udah ditanya gitu ya. Oke, ini keren, tapi keren. Ini nanda pertanyaan ini menjadi bagian daripada opening yang nantinya akan membuat audiens kita grab attention dari kita. Ini keren banget. Nggak tulisan saja. Iya, ini biasanya kita menjadi orang-orang yang ngebacain tulisan aja gitu ya, yang ada di slide, banyak tulisan, pada akhirnya bacain apa yang ada di slide, engagement-nya jadi nggak kuat. Tahu user pain, why-nya. Oh, keren banget Mbak Wike Erlani. Tahu user pain, why-nya. Memahami apa yang akan mau disampaikan. Ikut STC, aduh, ini ngiklan banget ini ya, keren nih. Ikut STC, menguasai materi disesuaikan dengan audiens. Oke, kenali dulu siapa audiensnya, keren. Kang Fajar Nurdiansa. Sip. Thank you ya teman-teman yang sudah sharing di kolom chat. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar banget, ya. Itu benar banget. Agar kita nggak ngeblank. Biar kita nggak belibet ngomongnya. Agar orang tidak mencari jejak. Ini kalau Kang Novi lagi ngomong, kok aku jadi cari jejak ya? Ini mana awalnya, mana tengahnya, mana ujungnya nggak jelas. Agar audiens kita nggak ngerasa apa yang kita sampaikan monoton. Agar audiens kita nggak sibuk sendiri. Nah, maka tentu ada hal yang harus diperhatikan. Ini banyak banget nih hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi yang paling penting justru adalah teman-teman harus mulai membuat yang namanya, kalau kita bilangnya ini roadmap. Kalau kita bilangnya ini adalah roadmap. Ternyata presentasi itu butuh roadmap. Untuk bisa berbicara dengan baik, teman-teman, ternyata kita butuh yang namanya roadmap. Seperti apa roadmap itu, Kang Novi? Ini jurusnya nih, biar kita nggak belibet, biar pesan kita mudah dipahami. Yang pertama, ini benar banget. Tadi kalau tidak salah ada yang bilang ya. Nah, teman-teman, yang harus kita siapkan dalam setiap presentasi kita, presentasi apapun itu, ya. Maka yang paling penting pertama kali teman-teman tetapkan itu adalah topik presentasi. Saya ngomong pagi hari ini adalah dalam topik apa? Motivasikah? Leadership-kah? Penawaran produk-kah? Mengenalkan company profile kita-kah? Atau topik presentasi kita adalah untuk promo produk? Nah, maka penting teman-teman biasakan sebelum berbicara, sebelum mempresentasikan sesuatu, tentukan secara spesifik, aku akan berbicara dalam wilayah topik apa. Ini agar apa? Agar nggak kayak tadi sampaikan oleh teman-teman. Agar ngomong kita nggak belibet.
agar ngomong kita nggak kesana kemari, agar ngomong kita jelas alurnya, jelas arahnya. Maka tentukan apa topik presentasi Anda. Ini penting banget sebelum presentasi. Yang kedua, tadi sudah disampaikan, ya, ada beberapa orang tadi menyampaikan. Yang kedua, ketika kita akan presentasi, kenali dulu siapa audiens kita. Karena berbicara di depan klien kita yang mana mereka adalah ibu rumah tangga, tentu akan berbeda ketika kita harus presentasi di depan calon klien kita yang mana mereka adalah ibu-ibu profesional yang hari ini menjadi wanita karir di perusahaan-perusahaan profesional. Gitu. Audiensnya beda, profilnya beda, maka nanti akan menentukan gaya bicara kita. Bahkan pilihan katanya juga akan berbeda. Berbicara di depan investor tentu butuh kemampuan berbicara yang mana itu sesuai dengan kriteria audiens yang sedang kita hadapi. Maka penting mengenali siapa audiens kita. Terkadang kita butuh tahu mereka tuh orang mana sih, ya. Dan kita akan masuk mengawali pembicaraan itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang dekat dengan mereka. Kenali audiens ini penting. Yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah teman-teman menentukan apa sih tujuan presentasinya teman-teman. Dari topik tadi itu, apa sih tujuan saya presentasi? Misal, saya ingin ngasih contoh topiknya tentang penawaran produk, ya. Misalkan Anda hari ini adalah seorang sales yang akan presentasi produk di sebuah institusi atau kepada seseorang. Itu topiknya, ya. Topiknya. Audiensnya siapa? Tentukan. Audiensnya adalah para karyawan di sebuah perusahaan karena Anda diundang untuk bisa presentasi produk di perusahaan tersebut. Tentukan tujuannya. Saya berbicara tujuannya apa? Karena Anda hari ini sebagai seorang sales misalkan yang untuk mempresentasikan produk tertentu, maka bisa jadi tujuannya satu, hanya untuk informasi produk saja. Informasi produk agar yang dengar ingat, oh ada produk ini, oh ada produk itu. Tujuannya hanya untuk sekedar informasi saja. Atau yang kedua, mungkin dalam presentasi produk Anda, Bapak Ibu, menetapkan tujuan yang berbeda, bukan hanya sekedar menginformasikan sebuah produk saja. Tapi Anda ingin meyakinkan mereka bahwa produk yang Anda sosialisasikan, produk yang Anda presentasikan, itu adalah produk terbagus di kelasnya. Membuat mereka semakin yakin. Kalau sekedar informasi, mungkin terlalu ringan. Goals-nya bisa jadi adalah top of mind agar produk itu diingat. Yang kedua lebih dalam lagi nih, bukan hanya ingat, tapi mereka akan jauh lebih kenal lebih dalam lagi. Mungkin Anda akan menjelaskan fiturnya, kelebihannya, keunggulan dibanding produk yang sama di merek yang lain, misalkan seperti itu. Maka bisa jadi tujuan yang kedua adalah bukan hanya informasi, tapi meyakinkan. Atau bahkan yang ketiga, memastikan mereka beli pada saat itu. Nah, ini hanya contoh-contoh dari tujuan presentasi yang akan kita lakukan. Bapak Ibu hari ini pengajar. Tadi ada yang menuliskan bahwa hari ini aktivitas saya seorang pengajar, Kang Novi. Maka tentu ketika kita mengajar, tentu harus dipagerin dulu. Hari ini jam 10 saya akan mengajar pada topik apa? Siapa audiensnya? Dan apa tujuan dari penyampaian materi yang akan disampaikan pada jam 10 ini? Ya. Termasuk hari ini saya presentasi pada jam 10 sampai jam 12 nanti maksimal, maka saya sudah menyusun ini. Topiknya apa? Ya, kalau tadi di awal berarti ya, unboxing, presentation skills. Audiensnya siapa? Hari ini saya dari tadi masuk, awalnya saya belum mengenali, tapi kemudian ketika sudah masuk, saya semakin kenal, oh ternyata ada teman saya, oh ternyata ada sahabat saya, oh ternyata ada business owner, oh ternyata ada profesional, oh ternyata ada pengajar. Kenal audiens. Tentukan tujuannya. Maka saya punya tujuan. Kenapa saya melakukan webinar pada kesempatan pagi hari? Topik, kenali audiens, tentukan tujuan presentasi. Yang nggak kalah penting, konten. Ketika topiknya jelas, audiensnya jelas, tujuannya jelas, maka konten itu akan ngikutin siapa audiens kita. Konten itu akan ngikutin dari tujuan kita.
Konten itu akan ngikutin dari apa topik yang sudah kita tetapkan di awal, bahkan sebelum kita melakukan presentasi itu. Kita langsung. Dan ini penawaran. Apa yang kita tawarkan? Teman-teman, sebagai seorang presenter, sebagai seorang public speaker, sebagai seseorang yang menyampaikan ide kita, maka kita akan diterima dengan baik manakala penawaran yang kita sampaikan kepada mereka, ide solusi yang kita sampaikan kepada mereka, itu betul-betul bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini menjadi penting. Kenapa hari ini kita jarang diikuti secara utuh oleh audiens kita? Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan itu bukan yang mereka butuhkan. Sehingga seharusnya materi presentasi kita itu adalah problem, solution, fit. Ada masalah apa di situ? Maka kita hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Contoh, Anda hari ini adalah sebagai seorang business owner. Anda melihat sebulan terakhir, dimulai dari bulan suci Ramadan, kok sepertinya ada penurunan motivasi kerja ya. Anda melihat ada masalah di situ. Maka tentukan topiknya. Oke, topiknya motivasi. Audiens kenali siapa? Oke, seluruh staff yang ada di unit bisnis saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan selesainya materi saya, presentasi saya, misalkan seperti itu, maka yang mendengarkan materi presentasi saya, mereka akan semakin termotivasi. Itu tujuannya. Kontennya dibuat. Cara membuat konten, nanti ini panjang juga ceritanya. Dan berikan penawaran gimana caranya agar teman-teman yang kita nilai mereka sudah menurun motivasinya, agar mereka semakin meningkat motivasi kerjanya. Ini penawaran itu lebih kepada tawaran solusi sebetulnya. Kalau Anda hari ini jualan produk, ya berarti produk Anda itu harus menyelesaikan masalah dari klien atau dari pendengar atau dari audiens yang mendengarkan materi presentasi Anda. Sampai sini oke ya? Penawaran itu adalah langkah solusi. Penawaran solusi dari masalah yang terjadi. Terakhir, call to action, ajakan agar mereka mau melakukan melakukan langkah aksi sebagaimana yang kita tawarkan. Sampai sini dulu. Oke, teman-teman semuanya? Oke, sampai sini oke. Kalau oke, boleh diperlihatkan jempolnya dong untuk menandakan bahwa sampai sini oke. Oke, keren. Mantap ya. Thank you banget. Dikasih yang virtual juga nggak apa-apa. Dikasih hati juga keren tuh kayak Mas Nando tuh. Tring gitu ya. Kasih cinta. Untuk menandakan bahwa lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sip. Nah, teman-teman, ini harus dicatat dengan baik bahwa ternyata untuk bisa mendeliver presentasi yang keren disesuaikan dengan konteks activity Anda hari ini, maka setidaknya ada beberapa proses yang kami sebut ini adalah roadmap. Dari mulai topik sampai dengan call to action itu siapkan dengan baik. Ya. Dan yang ingin lebih saya soroti lagi karena judulnya tadi di awal adalah unboxing business presentation skills, maka saya ingin lebih fokus kepada di waktu yang singkat ini. Tadinya saya pengen cerita tentang gimana sih menentukan topik gitu ya. Bagaimana kemudian juga menentukan tujuan. Ini ada trik tertentu. Tapi karena waktu kita singkat, izinkan saya untuk kemudian berbagi tentang hal ini nih. Tentang konten presentasi. Ini dia. Konten presentasi. Kenapa ini penting? Ya, topiknya udah jelas, audiensnya udah kita kenali, tujuannya sudah ditetapkan. Kalau kontennya masih ngawur, maka diterimanya juga bakalan ngawur. Ya, jadi di waktu yang singkat ini, teman-teman semuanya, ada tools sederhana. Ada tools yang ini sudah teruji Mas Nando ya. Ini Mas Nando dan teman-teman marketing, kalau mau presentasi pakai tools yang ini nih, ya. Ini bisa diaplikasikan untuk kegiatan bisnis Anda. Dalam hal ingin menyampaikan ide, ini bisa dipakai. Anda hari ini bekerja, teman-teman punya ide, ingin disampaikan ide ini kepada atasan, ini tools ini bisa dipakai. Anda hari ini business owner, melihat ada fenomena gejala yang terjadi.
maka teman-teman kiranya butuh penanganan atas fenomena itu, fenomena yang sedang terjadi itu, maka tools ini bisa dipakai. Atau bahkan hari ini Anda sebagai seorang sales, ya, yang kemudian juga akan melakukan proses penawaran produk kepada calon klien Anda, maka tools ini bisa dipakai. Jadi tools ini digunakan agar kita nggak ngeblank. Tadi itu kan di awal banyak yang dibilang, Kang Novi, aku kalau lagi ngomong ngeblank karena kita nggak jelas urutannya. Ya. Aku kok kayaknya nggak didengerin. Ya karena memang mungkin konten presentasi kita ini nggak jelas dan tidak cukup menarik. Nah, jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih membuat konten presentasi yang simple, tapi itu cukup bisa mempengaruhi pendengar kita. Ya, nah ini dia. Ya, ini namanya presentation business tools yang bisa Anda pakai. Nah, teman-teman, biasakan membuat, ada berapa kotak nih? Ada 6 kotak ini. Anda ketika mendeliver ide, ya, maka biasakan menyusun 6 kotak ini. Anda punya ide. Mas Nando tadi bilang di awal, ide hanyalah tetap menjadi ide, manakala tidak disampaikan dengan baik. Ide hanyalah ide, manakala tidak dibicarakan dengan baik. Melalui apa? Ya melalui kemampuan public speaking tadi itu. Ya, kemampuan presentasi. Nah, ini ada 6 kotak. Maka biasakan, teman-teman semuanya, buatlah kotak sederhana ini. Tentu sebelum hal ini, sebelum kotak ini, tentukan dulu yang 3 awal tadi, ya. Jadi sebelum menuliskan konten presentasi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentukan ini ya, di luar kotak yang tadi ya, topiknya apa, audiensnya siapa, tujuannya apa. Itu di luar kotak tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tools ini membahas tentang kontennya. Oke. Nah, jadi sebelum membuat ini, tentukan dulu topik, tentukan dulu audiens, tentukan juga apa tujuan. Teman-teman, ini bisa digunakan dalam berbagai kesempatan. Yang pertama, materi presentasi kita itu harus jelas mengungkapkan sedang terjadi fenomena atau masalah apa. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, berikan bukti atas observasi sehingga kita menyimpulkan sedang terjadi masalah di situ. Berikan buktinya apa? Masalahnya jelas, buktinya nyata, teman-teman kasih gagasan kira-kira atas fenomena permasalahan yang sedang terjadi dengan bukti yang sudah kita dapatkan. Kira-kira gagasan saya apa, ide saya apa untuk menuntaskan masalah itu. Oke, ya. Terus kemudian alasan logis. Alasan logis itu lebih kepada, kalau gagasan di sini ini lebih kepada sifatnya umum saja. Kalau sudah mulai alasan logis, maka teman-teman ini sedang menjelaskan kenapa saya menyampaikan atau mengusulkan gagasan itu kepada atasan saya. Maka ada alasan logis, bisa jadi 1 poin, 2 poin, ya, 3 poin, dan seterusnya. Jadi alasan logis ini detailing dari gagasan. Ada masalah, Anda punya ide gagasan, dan bahkan Anda sudah menyusunnya menjadi didetailkan lagi gagasan itu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah apa penawaran solusi yang Anda tawarkan atas masalah itu. Atau bisa jadi mungkin alasan logis ini adalah dampak. Dampak kalau masalah yang sedang dialami itu tidak ditangani, maka alasan logisnya apa? Kenapa masalah ini harus diselesaikan? Ya, menguatkan. Penawaran solusi. Penawaran solusi ini adalah langkah nyata, konkret. Apa yang sedang Anda tawarkan atas fenomena yang terjadi. Ya. Dan yang terakhir adalah call to action. Call to action itu adalah langkah yang paling dekat yang bisa Anda kerjakan untuk mengatasi solusi itu adalah apa? Kita ambil contoh. Mari kita langsung aplikasikan ini ke dalam contoh, ya. Baik, kita langsung isi di sini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Gagasan, saya ngambil contoh saja. Ini contohnya satu contoh, tapi mudah-mudahan ini menjadi bola untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya agar bisa lebih memahami kotak demi kotak dari bisnis presentation skill ini. Yang pertama, mungkin saya akan mengambil angle hari ini. Contohnya adalah Anda adalah seorang yang bertugas di divisi sales. Anggap aja
Anda hari ini adalah seorang supervisor sales. Sebagai seorang supervisor, ya, sebagai seorang supervisor, Anda melihat ada sebuah masalah di situ. Ada fenomena yang sedang terjadi. Bisa jadi fenomenanya adalah seperti ini. Penurunan sales. Penurunan penjualan. Ini masalah atau fenomena Anda sebagai seorang sebagai seorang supervisor sales, Anda melihat ada fenomena ini. Ada fenomena penurunan penjualan. Bukti. Ternyata dari bulan bulan April ke Mei ada penurunan di angka 20%. Misal, contoh. Itu adalah bukti. Oke, sampai sini oke ya. Masalahnya terlihat, ada bukti, dibuktikan, ditunjukkan dengan data. Dengan data. Sip, dengan data. Oh, ternyata dari April ke Mei ada penurunan 20%. Ini membuktikan fenomena yang sedang terjadi. Untuk atas fenomena ini, apa sih gagasan Anda sebagai seorang supervisor sales? Kira-kira Kang Yana bantu nih, gagasannya apa nih kira-kira? Kalau Kang Yana hari ini sebagai seorang supervisor sales. Dicari problemnya dulu. Kenapa bisa turun? Dicari problemnya dulu. Oke, yang lain Kang Yana? Dicari gagasan. Ini kalau udah gagasan berarti udah kemudian udah gagasan itu udah ide kasar agar kemudian setelah bulan Mei nggak lagi terjadi penurunan. Mungkin bisa jadi di sini adalah dianggap perlu meningkatkan kemampuan atau skill lah ya, meningkatkan skill tim sales gitu ya. Perlu meningkatkan kemampuan, perlu meningkatkan keahlian, perlu melakukan skill training dari sales. Oke, itu gagasannya. Alasan logis kenapa perlu meningkatkan skill tim sales? Kira-kira kenapa perlu, Kang Yana? Karena 10% dia dipecat karena skill. Enggak, salah. Agar dia tetap bisa berkarya di tim sales. Oke. Kedua, bisa jadi agar pencapaian target tercapai. Boleh ya kayak gitu ya? Tercapai. 3, agar peluang lebih teroptimalkan dengan baik. Oke. Nah, agar ini tercapai, kira-kira penawaran solusinya apa yang harus dilakukan agar dia tetap bisa berkaya di sales, nggak dikeluarin gitu ya kalau Kang Yana tadi. Agar pencapaian targetnya tercapai, agar peluangnya bisa teroptimalkan dengan baik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin nambah waktu mungkin ya. Kenapa, Pak? Nambah waktu. Waktu itu kan kalau misalnya sales itu jualan biasanya 8 jam, ya harus lebih dari 8 jam. Karena dengan lebih banyak meng-effort waktu yang dikeluarkan, harapannya juga hasilnya lebih banyak. Oke, rentang waktunya ditambah ya. Yes. Rentang waktu ditambah, yes. Ada lagi yang lain boleh kasih usul? Kira-kira penawaran solusinya apa sih agar permasalahan ini bisa selesai? Selain rentang waktunya ditambah. Oh, kalau biasa 8 jam sehari, tambah dong jadi 10 jam sehari gitu ya. Agar peluangnya bisa jauh lebih didapatkan. Yang kedua, misalkan dikasih training motivasi gitu ya. Misal ya, boleh ya? Boleh. Boleh. Yang ketiga, tambah satu lagi deh, kira-kira penawaran solusi dari saya agar tim sales makin bisa achieve goals-nya. Pasti inilah, hampir semua orang akan membutuhkan itu. Jadi benefit yang didapat apa ya? Maksudnya insentif. Itu penting itu.
Tambah Bonus. bonus gitu ya. Bonus. Ya, itu penting. Kalau hasil pendapat ininya bertambah, pasti bonusnya tambah, orang akan lebih semangat. Oke, keren. Reward dan punishment berarti di situ Kak, mungkin. Sip. Atau boleh kita sebut di sini reward Punishment. and punishment ya. Sip. Sekarang call to action. Langkah yang paling mudah. Ini ada 3 solusi nih. Kira-kira yang paling mungkin bisa dikerjakan secepat mungkin itu yang mana nih kira-kira? Agar selesai presentasi itu udah bisa langsung dieksekusi. Kira-kira yang mana nih? Hubungi AT untuk training karyawan. Hubungi AT. Oke. Dari tadi 3 penawaran ini kira-kira yang paling mungkin dilakukan itu yang mana? Misal, ini kita misal aja ya, maka call to action yang paling dekat itu adalah leader memberikan motivasi secara simultan. Teman-teman, ini sudah menjadi bahan presentasi kita. Saya sebagai supervisor sales akan presentasi di depan manajer marketing. Maka kemudian yang akan saya sampaikan ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan roadmap ini. Terjadi penurunan penjualan. Buktinya adalah pada April ke Mei terjadi penurunan 20%. Gagasan saya sebagai seorang supervisor adalah perlu peningkatan skills untuk tim sales. Alasan logisnya kenapa itu penting ya, karena kalau nggak ditingkatin skillnya, dia akan terus tidak bisa capai target. Maka peluangnya akan banyak tidak teroptimalkan, atau bahkan ini juga akan berimbas terhadap pribadinya, dia akan dikeluarkan dari tempat kerja. Solusi yang ditawarkan apa? Tawarkan 1, tambah rentang kerjanya, waktu kerjanya. 2, kasih training motivasi. Yang ketiga, tambahin bonus dong, kasih reward, kuatkan lagi reward and punishment-nya. Maka sebagai sales supervisor, saya akan memberikan ide yang paling mudah dikerjakan adalah leader terus memantau dan berikan motivasi secara simultan. Ini kira-kira ini lebih sistematis nggak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Tools ini bisa dipakai. Kira-kira bisa difahami sampai sini? Oke. Oke ya. Oke, sip. Oke, one-on-one regular coaching. Oke, ikut speak to change. Oke, bungkus. Insya Allah bisa. Alhamdulillah ya. Aman. Nah, teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena ini waktu kita juga simpel, ya. Silakan Bapak Ibu kita latihkan sebentar, boleh ya? Saya berikan waktu 5 menit saja. Saya berikan 5 menit saja, walaupun ini singkat, tapi mudah-mudahan ketika beres ada hal yang bisa dibawa pulang. Silakan Bapak Ibu boleh boleh tuliskan di kertas. Nanti kami akan kirimkan format ini. Ini menjadi oleh-oleh kami untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu ketika akan menyusun presentasi. Nanti kita akan kirimkan. Tapi hari ini silakan boleh ambil kertas, boleh di handphonenya atau boleh ambil kertas, bikin kotak seperti ini. Nah, kita akan berlatih. Ya, anggap saja hari ini Bapak Ibu akan mempresentasikan sebuah ide, ya, dalam lingkup kerja Anda. Ya. Silakan gunakan kotak-kotak ini, ya. Silakan tuliskan. Saya berikan waktu 5 menit saja. Nanti setelah itu boleh 1 atau 2 orang, untuk 1 orang saja mungkin untuk sharing atas apa yang sudah dikerjakannya. Berikan waktu 5 menit cukup ya. Oke, silakan mulai dikerjakan ya. Tentukan apa masalahnya, buktinya apa atas masalah yang terjadi menurut pengamatan kita, lalu apa gagasan saya untuk menyelesaikan masalah itu, alasan logis kenapa gagasan itu hadir, kemudian apa solusi yang ditawarkan, dan apa call to action-nya, langkah paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan, sehingga kemudian mudah-mudahan ide yang kita tawarkan ini betul-betul bisa solutif dan betul-betul membuat dampak. Silakan, sudah dimulai. Silakan, waktunya maksimal 5 menit untuk melakukan pengisian kolom ini. Kang Novi, punten Kang, ini ada sambil teman-teman mengerjakan di kolom chat ada yang bertanya nih Kang, dari Mbak Desi Wahyuni. Boleh dijelasin Kang Novi singkat aja terkait gagasan itu berdasarkan apa ya? Tadi rupanya beliau ketinggalan ini Kang, kayak begitu. Oke. Jadi, baik, gagasan itu adalah sebuah ide umum, ya. Kan diawali dari ini nih, Mas Nando, Mbak Desi.
Diawali dari selalu bahwa agar presentasi kita itu menarik, maka harus diawali dari penyampaian fenomena atau masalah yang sedang terjadi. Karena kita berkeyakinan presentasi itu akan berhasil manakala yang kita sampaikan itu menjadi solusi atas masalah yang sedang terjadi. Harus selalu menjadi solusi. Maka di sini ada masalah, sebagaimana contoh, penurunan penjualan. Buktinya apa? Kenapa saya sebagai seorang supervisor sales mengatakan sedang terjadi penurunan penjualan? Oh, ternyata April ke Mei, statistik mengatakan 20% penurunannya. Gagasan. Nah, sekarang gagasan. Gagasan itu apa? Sebagai seorang supervisor sales, maka apa gagasan saya untuk menyelesaikan masalah ini? Apa gagasan saya agar penurunan penjualan ini tidak terjadi lagi di bulan selanjutnya? Maka gagasan ini sifatnya umum. Lintasan ide global. Maka ada gagasan di sini, oke, agar bulan Juni tidak lagi terjadi penurunan seperti halnya bulan-bulan selanjutnya, kok kayaknya saya punya ide, perlu meningkatkan skill tim sales saya. Itu gagasan. Ya, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu mungkin Mas Nando kira-kira, Mbak Desi bisa difahami ya. Jadi gagasan itu adalah tawaran solusi atas masalah yang sedang terjadi. Sip, Kang Novi. Nuhun. Langsung didoakan, Kang. Nuhun, Kang. Sehat selalu, kata Mbak Desi, Kang. Amin. Amin. Kalau misalkan ini kaitannya jualan juga dipakai, bisa ya Mas Nando ya? Bisa pakai banget, Kang. Kalau kita punya produk, kan produk itu menjawab atas masalah yang terjadi gitu ya Mas Nando ya? Betul. Kan Betul pakai banget. Betul pakai banget. Oke, waktunya sudah selesai. Adakah yang mau sharing? Barangkali. Hadir, Kang. Pak Fajar. Kang Novi mau sharing kayaknya. Maka silakan Pak Fajar. Assalamualaikum, Kang Novi. Waalaikumsalam, Pak Fajar. Ya. Untuk kolom-kolom yang tadi ya, Kang. Yang pertama, kolom masalah yaitu terkait dengan penurunan penjualan umroh karena COVID. Oke. Ya. Penurunan. Betul. Buktinya penurunan penjualan kalau tahun 2019 di 3.000 jemaah yang daftar, di tahun 2020 cuma 200 orang saja. Oke. Itu buktinya. Kemudian gagasannya, yang pertama ganti strategi penjualan ke penjualan online, atau strategi keduanya atau gagasan keduanya soft selling. Kemudian alasan logisnya agar tercapai target market yang asalnya offline kita ke online. Yang kedua, agar tetap ada yang daftar walaupun pandemi, Kang. Oke. Ya, penawaran solusinya yang pertama training strategi penjualan online, kemudian tadi peningkatan benefit walaupun sedang COVID lah ya. Kemudian call to action-nya leader memberikan product knowledge dan strategi penjualan secara online dan soft selling, Kang. Oke, atur nuhun Kang Fajar. Kira-kira Kang Fajar kalau menyampaikan ide ini di depan atasan kita nih, kira-kira bisa diterima dengan baik nggak ya kira-kira nih? Insya Allah, Kang. Berkat bimbingan Kang Novi, mudah-mudahan bisa, Kang. Amin, insya Allah. Oke, baik. Mungkin itu Mas Nando ya, sampai dengan business presentation skills. Maka barangkali Mas Nando akan melanjutkan seperti apa nih kita. Oke, siap. Kang Novi, setelah penjelasan Kang Novi ya, yang panjang lebar, kemudian teman-teman juga pasti ada sebuah yang didapat begitu. Pertanyaannya berikutnya, Kang, begitu kan, untuk menjadi presenter yang tangguh gitu kan, presenter yang mampu kemudian meyakinkan atasan kita, meyakinkan partner usaha kita sebagai seorang pengusaha begitu. Kira-kira apakah cukup, Kang, dengan presentation tools ini saja begitu? Pasti kan ada banyak, Kang, ya yang perlu kemudian dipelajari. Kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, Kang Novi, kira-kira apakah ada program nih di teman-teman Akademi Trainer ya? Nah, Kang Novi sebagai manajer training ya Akademi Trainer, kira-kira ada program nggak, Kang, yang bisa kemudian membuat teman-teman itu belajar, membuat itu komplit nih, mulai dari bagaimana menentukan itu topik,
kemudian mengenali audiens segala macam. Nah, mungkin Kang Nabil bisa jelasin nih Kang, apakah ada program di Academy Trainer yang bisa mewadahi teman-teman untuk belajar full tentang persuksesan? Silakan. Oke, ini juga ada pertanyaan nih ya. Handle nervous dan lain sebagainya. Baik, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, yang tadi saya sampaikan itu ada lebih kepada bagaimana menyiapkan sebuah presentasi hanya di kontennya saja nih Mas Nando. Ya, kalau kita di Academy Trainer nggak cukup hanya memikirkan konten yang baik saja, gitu Mas Nando. Maka biasanya kami itu ada sebuah konsep ini teman-teman yang bisa nanti teman-teman catat dan mudah-mudahan ini menjadi sharing yang bermanfaat untuk kita semuanya. Menjadi presenter yang keren itu ternyata rumusnya sederhana Mas Nando. Rumusnya itu adalah P dikali I dikali P dikali C dikali D. Oh, kok P dikali I ya. Jadi untuk menjadi presenter yang keren itu Mas Nando harus P kali C kali D. Kalau semuanya keren, maka insya Allah hasilnya keren. Apa itu P? P itu adalah personal. Ternyata jauh sebelum menentukan sistematika atau apa yang sebagaimana tadi saya jelaskan, itu harus selesai dulu personalnya. Kali C, C-nya itu apa? C-nya itu adalah konten. Kontennya harus keren. Yang barusan kita baru sedikit saja ngomongin tentang konten. Terus kemudian nggak kalah penting, personalnya udah oke, kontennya sudah keren. Ini ada huruf terakhir, yaitu huruf apa? D. Huruf D. D-nya itu adalah delivery. Jadi dalam kaidah kami, seorang presenter yang keren itu Mas Nando, dia harus selesai personalnya, harus selesai kontennya, dan harus selesai delivery-nya, gitu ya. Dan itu dipelajari di Speak to Change. Ada program namanya Speak to Change. Maka ketiganya ini adalah suatu hal yang memang harus hadir utuh semuanya. Personal. Ini ngomongin personal, ngomongin apa? Nah, tadi nyambung dengan bahasan di awal tadi ya. Ada yang masih nervous, ada yang masih kemudian juga tidak percaya diri, tidak cukup energi untuk memulai pembicaraan. Nah, maka di Speak to Change itu ada yang namanya belajar personal. Jadi harus tuntas dulu Mas Nando tentang personal diri kita sebelum menyusun konten. Biasanya teman-teman semuanya nervous itu hadir ya, gugup, takut memulai, tidak percaya diri, itu biasanya hadir gara-gara kita menghadirkan ketakutan-ketakutan. Biasa kita di Speak to Change itu bilangnya rantai gajah. Jadi biasanya kita itu ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, Mas Nando dan teman-teman semuanya, kita senantiasa menghadirkan ketakutan-ketakutan yang biasanya ketakutan itu nyatanya nggak ada. Tapi sengaja kita hadirkan. Contoh, misalkan, takut diketawain. Diketawainnya udah apa belum? Diketawain belum, tapi udah takut duluan. Takut bicara saya, takut bicara saya belibet. Bicaranya sudah apa belum? Bicaranya belum, tapi udah takut duluan. Takut nanti dibilang nggak menguasai materi. Nyampein materinya udah atau belum? Belum, tapi udah takut duluan. Dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang sengaja itu kita hadirkan. Maka dalam konteks personal itu, teman-teman, maka kita butuh yang namanya kemampuan untuk bisa mengelola ketakutan itu. Kita bilangnya di Speak to Change itu, Mas Nano, namanya rantai gajah. Jadi ada konsep namanya rantai gajah. Yaitu tadi, ketakutan, kekhawatiran yang sengaja kita hadirkan. Karena itu sudah tertanam dalam mindset kita. Gara-gara takut, pada akhirnya nggak pernah mengambil kesempatan untuk berbicara. Nah, ini harus diselesaikan. Gitu ya. Ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua masih tentang personal. Ini diberesin dulu nih, di Speak to Change, di hari pertama itu diberesin dulu tuh Mas Nando. Agar rantai gajahnya, ketakutannya itu hilang. Ya. Yang keduanya untuk menumbuhkan kepercayaan diri, nervous tadi itu, kita punya yang namanya instan PD Mas Nando dan teman-teman semuanya. Instan PD itu adalah bagaimana menghadirkan kepercayaan diri secara instan, namanya juga instan. Berarti kalau datang itu nervous, itu bisa kita kelola dengan baik. Saya termasuk pada level tertentu, pada kondisi tertentu, rasa nervous itu pasti ada. Tapi gara-gara saya punya ilmu namanya instan PD, maka itu bisa dikelola dengan baik.
Nah, nanti di Speak to Change itu Mas Nando ada belajar tentang bagaimana melahirkan percaya diri dengan cepat agar nervousnya juga bisa dikendalikan dengan cepat. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara film imajinatif. Wah, ini keren nih bahasannya nih. Film imajinatif. Kayak gimana film imajinatif? Film imajinatif itu adalah alih-alih kita menghadirkan ketakutan, justru kita memutarkan film-film yang bisa membuat kita berenergi, bersemangat. Saya pakai itu. Jadi kalau mau ngisi training, bahkan dalam kendaraan pun, saya tuh sudah memutarkan film dalam pikiran saya bahwa suasana training bakalan menyenangkan. Audiens peserta mereka akan manut-manut, ya, menandakan bahwa mereka setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya akan membayangkan peserta itu akan antusias. Saya membayangkan riuh, gembira suasana training, senyum mereka, antusias mereka. Karena itu akan membuat setting pikiran saya akan jauh lebih enak, dan itu apa adanya akan lebih percaya diri. Yang kedua, atur nafas, Mas Nando. Yang ketiganya, atur fisiologi tubuh. Wah, ini keren banget, ini banyak banget detail. Jadi hari pertama kalau kita, jadi Speak to Change ini 3 hari. Hari pertama itu akan ngeberesin tentang personal, ya, ketakutan-ketakutan dan apa namanya, hambatan-hambatan ketika kita sedang berbicara. Dan yang gak kalah pentingnya, teman-teman semuanya, ternyata ada value lebih. Kalau kita ngomongin konteks, kalau tadi Mas Nando tanya ada program apa, kita punya namanya Speak to Change, itu adalah untuk kita bisa lebih berani dengan membuat setting goals diri kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih bertumbuh, jauh lebih baik lagi. Gitu. Nggak cukup berani, teman-teman semuanya. Karena kalau kita sedang akan presentasi, nggak cukup bermodal keberanian. Maka butuh yang kedua. Yang kedua itu adalah C, konten. Butuh yang namanya sistematika. Maka tadi kita sharing tentang ada namanya pondasi presentasi. Tadi sudah saya sharing. Ada tujuan, ada topik, ada tujuan, ada audiens, ada pesan apa yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Dan dalam konten ini, Mas Nando dan teman-teman semuanya, teman-teman, kenapa di awal itu tadi saya menuliskan di 6 box itu ada masalah. Karena kita itu sebagai seorang pembicara, teman-teman, harus mampu menemukan apa big why-nya. Kenapa hari ini saya duduk mendengarkan materinya dari Kang Novi? Kenapa hari ini saya duduk mendengarkan presentasinya dari Kang Fajar? Gali dulu why-nya. Gali dulu, bangun dulu kebutuhannya. Maka dalam Speak to Change itu, ada dalam konten, ada why, ada kemudian juga what-nya apa, how to itu langkah. Kalau kita nemuin masalah, maka kita harus bisa menawarkan solusi atas masalah itu. Itu namanya why. Nah, personal, itu hari pertama kita beresin personal tuh. Mas Nando, jadi Speak to Change ini memang 3 hari ya programnya. Hari pertama itu ngomongin tentang personal, yang kedua tentang konten. Ya, konten itu beresin tentang sistematika kita. Biar bicara kita bisa lebih mengalir dengan baik. Yang ketiga, nggak kalah penting. Beraninya sudah, kontennya bagus, kalau menyampaikannya tidak dengan kaidah delivery yang baik, itu juga tidak akan menumbuhkan dan tidak akan berpengaruh. Maka D itu adalah delivery. Delivery, teman-teman semuanya, ketika kita presentasi, maka 2 hal yang harus diperhatikan. Olah vokal, olah tubuh. Olah vokal itu kadang kita harus berbicara menaikkan intonasi kita, menaikkan volume kita. Kadang kita harus memperlambat tempo kita. Bagaimana kemudian kita akan mengatur jeda dari setiap kata, setiap kalimat untuk memastikan audiens bisa mendengar dengan utuh, bisa mendengar dan memahami apa yang kita sampaikan. Butuh jeda. Di samping itu ternyata Mas Nando kita butuh juga yang namanya olah tubuh. Bagaimana tangan ini bisa kita gunakan untuk menguatkan pesan. Ada 3 langkah. Suatu hal yang besar yang harus kita pikirkan bersama. Jadi tangan ini bisa berbicara. Bahkan mimik wajah. Bagaimana senyum Anda ketika berbicara, itu juga akan membuat audiens merasa terpengaruh dan dia akan nyaman untuk terus mendengarkan materi kita. Ini dikupas di hari ketiga, ini delivery. Nah, maka personal 1 hari, konten 1 hari, delivery 1 hari. Nah, teman-teman, 3 rumusan ini, kalau kita bisa kuasai dengan baik, kita bisa aplikasikan, saya berkeyakinan dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan, itu ternyata bisa membuat presentasi kita lebih keren. Gitu Mas Nando, tentang Speak to Change ini. Oke, terima kasih Kang Novi.
Teman-teman, kalau boleh tahu dong teman-teman yang kemudian apa namanya merasa sudah pernah ikut STC, teman-teman boleh dong dikasih raise hand teman-teman yang di form ini sudah pernah ikut Speak to Change, boleh dong raise hand-nya teman-teman. Oke, kalau raise hand-nya nggak ada. Oh, ada pertanyaan juga, mangga silakan. Oh, bagaimana sudah ya. presentasi yang baik? Nah, yaitu tadi yang tadi saya sampaikan. 2, Mbak. Ini Pak Partini atau Ibu Partini ya? Ibu kayaknya, Pak. Oh, Ibu Partini ya. Menyampaikan presentasi yang baik itu perhatikan olah vokal, perhatikan olah tubuh, hanya 2 itu saja, Bu. Ya. Olah vokal, olah tubuh. Ya. Bagaimana belajar olah vokal? Olah vokal kaitannya adalah tadi itu intonasi, tempo, cepat lambatnya, jedanya, terus kemudian juga bagaimana tinggi rendahnya volume. Dan olah tubuh itu bagaimana tubuh kita bisa berbicara untuk menguatkan pesan kita. Bagaimana kemudian tangan ini, bagaimana posisi berdiri, bagaimana mimik wajah. Itu menjadi bagian daripada delivery kita. Silakan Mas Nando dilanjutkan. Masih termute, Mas? Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman silakan. Terkait dengan apa namanya materi kali ini atau terkait dengan masalah Speak to Change juga boleh, silakan teman-teman, atau terkait dengan masalah apapun juga, terkait dengan masalah presentation skill mungkin. Maka silakan. Bisa di mute ya. Unmute teman-teman. Oke. Ini kayaknya kita rindu akan suara langsung ya Kang Novi ya. Karena kita temanya presentation skill, harapannya langsung presenter nih gitu ya. Langsung berbicara nih gitu. Maka teman-teman ada yang mau bertanya langsung bisa kemudian di unmute teman-teman, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Ikhwan Purnomo nih. Oke, siap. Dari contoh tadi, apakah penawaran solusi tidak harus berkaitan langsung dengan gagasan? Penawaran solusi harus berkaitan sebetulnya dengan gagasan ya. Adapun kalau tadi memang contohnya memang terlalu cepat gitu ya, ada sedikit keterbatasan. Tapi hakikatnya adalah, kaidahnya adalah penawaran solusi itu ya harus relate banget dengan gagasan gitu ya. Seperti itu ya Pak Ikhwan Purnomo. Gagasan itu kan ide besarnya, penawaran solusi itu detailingnya. Atas gagasan besar itu, kira-kira tawaran solusinya apa saja. Jadi itu harus sangat relate sekali. Oke, Kang Novi, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu lebih lengkap Kang tentang Speak to Change Kang, boleh kemudian diinfokan Kang Novi terkait mas Speak to Change Kang? Apa yang didapat mungkin, kemudian mengapa harus Speak to Change Kang Novi? Mangga silakan Kang. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu saya buka slide lagi ya, Nando ya. Ya, siap. Bentar. Oke, ini kalau Mas Nando barusan tanya saya, ya berarti saya menjelaskan mudah-mudahan bisa menambah apa namanya keinginan tahuan dan informasi bagi teman-teman semuanya. Ya, yang didapat dari Speak to Change ini yang pertama adalah dapat ilmu. Tentu ya, yang namanya juga training, namanya training ya pasti dapat ilmu. 3 hari lagi trainingnya, pagi sampai sore. Dan ternyata bukan hanya skill berbicara saja, tapi di hari pertama Pak Jamil Azzaini akan menguatkan value, dan ini tidak didapatkan di produk public speaking yang lain, Mas Nando. Skill bicaranya dapat, tapi value-nya juga dapat. Di hari pertama itu lebih kepada menyelesaikan persona, termasuk mendasarkan kembali, memberikan dudukan kembali kepada kita tentang visi dunia dan visi akhirat. Ya. Karena ini menjadi energi atau bahan bakar kita untuk terus bertumbuh berkarya. Nah, jadi kalau ditanya dapat apa aja di Speak to Change, satu dapat ilmu, udah pasti. Ilmunya adalah skill, dan kemudian juga value kita akan nambah. Dan bahkan banyak orang-orang kembali menemukan value dirinya itu di Speak to Change, Mas Nando dan teman-teman semuanya. Ya. Termasuk saya, tahun 2015 saya ikut Speak to Change, ketika itu namanya masih wannabe trainer. Justru saya mendapatkan value yang lebih gitu ya. Value diri, energi diri untuk terus bertumbuh. Nah, yang keduanya, karena namanya juga training. Training itu teman-teman semuanya butuh praktek. Nah, dalam Speak to Change ini, kalau tadi saya sebutin ada olah vokal, olah tubuh, tentu saya tidak bisa menjelaskan dan mempraktekkan di waktu yang singkat ini ya.
tapi itu betul-betul dipraktekkan bagaimana olah vokal. Bagaimana mengelola vokal ini, kapan volume naik dan rendah itu digunakan, itu dilatihkan. Oleh karena itu ada simulasi dan praktik. Dan proses belajarnya adalah banyak praktek, teman-teman semuanya. 70% praktek, 30%-nya teori. Nyusun materi, dijelaskan sebentar, kemudian nyusun materi, lalu kemudian dipraktekkan dan itu betul-betul bukan dipertontonkan ya, betul-betul ditampilkan gitu ya di depan teman-teman dan bahkan di depan kelas besar. Nah, jadi yang keduanya adalah akan melakukan simulasi dan praktek. Dan praktek ini yang menariknya adalah akan langsung diberikan feedback. Jadi ketika kita menyampaikan materi, ya sebagaimana yang sudah kita tuliskan nanti, maka teman-teman akan diberikan feedback. Oleh karena itu, setiap kelompok itu kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok, belajarnya di kelompok, dan di kelompok itu akan ditemani oleh seorang public speaker expert. Mereka adalah asosiat kami, dan mereka adalah para trainer di bidangnya masing-masing. Kebayang nggak sih kita yang lagi belajar, kita tampil, kemudian kita diberikan feedback oleh para trainer itu, yang mana mereka sudah punya jam terbang yang banyak banget. Akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dan itu menambah hasanah keterampilan kita. Gitu ya. Dapat feedback dari expert. Dan ini juga tidak didapatkan di tempat lain. Ya. Jadi bukan hanya seorang trainer yang berbicara di depan, nanti teman-teman, Bapak Ibu akan ditemani oleh para expert trainer yang akan memfeedback kita. Menfeedback selama 3 hari, menemani kita. Bebas ngobrol, Mas Nando, selama 3 hari itu. Nanya, kalau tadi yang nanya gimana delivery, itu bisa ditanya langsung sama para mentornya, kakak mentornya. Mereka adalah orang-orang keren, insya Allah. Yang selanjutnya, teman-teman, bakalan dapat networking. Kita punya alumni berapa, Mas Nando? 5.000 lebih ya. 5.000 insya Allah sudah 35 batch. Dan mereka adalah orang-orang yang bergelut di dunia bisnis, di dunia profesional, dan sangat dimungkinkan kita tergabung di Alumni Academy Trainer, pada akhirnya bisa menjalin networking yang jauh lebih keren lagi. Yang menarik, saya lupa tuh Mas Nando, di batch berapa itu ya? Jadi ada sampai alumninya itu bikin perusahaan umroh. Ini saking networking itu jalan, jadi sesama peserta satu batch, mereka kumpul, ternyata ada kesamaan chemistry-nya terjalin, pada akhirnya beres training STC, beres training Speak to Change, mereka bikin perusahaan umroh. Gitu. Di antara para alumni satu batch itu. Jadi jadi networking, bisa bertemu dengan para trainer juga, itu masih bisa komunikasi, konsultasi juga dengan beberapa alumni lainnya yang tersebar insya Allah. Nah, mampu merancang karir untuk naik kelas, gitu ya. Jadi melalui kemampuan berbicara tentu saja. Dan ini yang paling keren dibimbing langsung oleh Pak Jamil Az-Zaini. Kita sudah kenal insya Allah, beliau adalah inspirator sukses mulia, founder dari Academy Trainer, dan beliau akan menemani selama training, dan bahkan sampai hari ini, ya, beliau hadir di grup, kita boleh tanya beliau, boleh konsultasi beliau, gitu ya. Boleh juga mungkin mengundang beliau ke komunitas kita, gitu ya. Karena kita sudah dalam satu ikatan alumni, pada akhirnya kita bisa langsung dibimbing oleh Pak Jamil Az-Zaini. Dan ini Anda akan mendapatkan enrichment dan inspirasi sepanjang tahun. Kami, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, seperti halnya hari ini, kita biasanya setiap pekan ada free webinar. Dan begitu pula ada activity-activity lainnya yang sengaja kami berikan untuk enrichment bagi para alumni dan juga bahkan bagi umum. Dan khusus alumni, insya Allah enrichment itu melalui sistem yang sudah kami siapkan, itu bisa menambah pengayaan kita sebagai seorang trainer. Gitu. Mas Nando, seperti itu Mas Nando. Oke, terima kasih Kak Novi. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, ada pertanyaan lagi? Maka silakan Bapak Ibu, terkait dengan masalah, boleh terkait dengan masalah tools tadi yang kita bahas, atau terkait dengan masalah STC juga mungkin boleh, atau terkait dengan masalah yang lain. Maka silakan. Oke. Ini biasanya kalau ada yang bertanya langsung khusus istiqomah ini Kang Novi ya. Semuanya langsung mendadak diam ini. Maka teman-teman silakan. Ini ada yang bertanya di chat Kang Novi ya. Saya mau bacakan sebentar Kang. Ada beberapa pertanyaan begitu. Sebentar. Ini saya mau jawab dulu yang Mbak Anik ya, Mas Nando. Boleh Kang, silakan Kang.
Izin tanya Kang Novi, kalau dalam penyampaian ide, misal salah satu audience review sudah ada mental block terhadap presenternya gimana? Jadi kayak ide-ide yang udah dikasih itu disalahin gitu ya, dimentokin, ditolak langsung. Padahal kalau menurut yang lain positif itu gimana? Kalau ini sudah wilayahnya wilayah di luar wilayah kita nih Mbak Ani. Maksud saya gini, sebelum kita berbicara, maka kalau saya pribadi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, biasanya saya itu selalu bukan hanya berpegang dan menyiapkan materi saja, itu penting banget. Tapi ada yang jauh lebih penting itu, adalah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Adalah kehadiran Allah di situ. Maka tugas kita selanjutnya sebelum presentasi itu, saya selalu berdoa, ya Allah, bimbing lisan saya, dan ya Allah, bukakan hati audiens saya, agar kebaikan yang saya sampaikan, ide gagasan yang saya sampaikan, itu bisa diterima dengan baik. Itu menjadi jurus yang menenangkan bagi saya pribadi nih Mbak Ani. Ya. Karena lagi-lagi itu di luar wilayah kontrol kita kan. Dia jadi blocking Kang Novi. Yang apa-apa deh, kita minta aja sama Allah, ya Allah mudah-mudahan karena Engkau yang Maha membolak-balikkan hati, ya bisa jadi mungkin di kesempatan kedua, ketiga, keempat, Allah bukakan hatinya, itu menjadi suatu hal yang sangat mungkin banget. Dan itulah menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang presenter. Terkadang tidak 100% pendengar kita itu menerima ide gagasan kita. Selalu saja ada yang mungkin menolak, untuk sekedar muji kita, untuk sekedar mematahkan kita, untuk sekedar juga mungkin yang memang nggak suka sama kita gitu. Maka kuncinya bagi saya ada, ya udahlah serahkan saja sama Allah gitu ya. Ketimbang fokus sama satu orang itu, lebih baik fokus ke orang lain yang sudah positif menanggapi dan menyambut dari ide kita. Gitulah Mbak Anik. Kalau bagi saya mah simpel aja. Kita serahkan aja, kita doa saja sama Allah. Mudah-mudahan kalau ada dari kesalahan dari lisan kita, ya mudah-mudahan Allah perbaiki di selanjutnya. Dan mudah-mudahan orang itu hatinya dibukakan gitu sama Allah. Itu mah simpelnya insya Allah. Buat kita makin tenang, buat kita juga makin bersemangat. Apa harus presentasi itu pakai PowerPoint? Bagaimana kalau kita belum buat PPT-nya, apakah business presentation tool bisa disampaikan lisan juga? Oh, bisa banget ya. Yang namanya PowerPoint itu kan namanya tools untuk membantu. Ya. Kalaupun tidak ada PowerPoint, sangat mungkin digunakan. Pakai apa? Pakai flip chart itu ya. Kita bisa tulis di flip chart yang biasanya disiapkan, itu sangat memungkinkan. Atau bahkan ketika tidak ada alat sama sekalipun, kalau kita sudah menyusun roadmap-nya sebelum kita bicara, maka insya Allah kita akan terkonsep dan terpolakan dalam pikiran kita. Oke, diawali dari masalah. Oke, setelah masalah saya akan menyampaikan bukti dari masalah yang sedang terjadi. Oke, saya akan sampaikan gagasan. Setelah gagasan, saya akan menyampaikan apa alasan saya menyampaikan gagasan itu. Kemudian apa solusi dari saya, kemudian call to action. Insya Allah Mas Hengki, itu sangat mungkin bisa tanpa ada PowerPoint, bahkan tanpa ada alat tulis pun. Ya, karena roadmap ini sejatinya kita gunakan sebelum kita berbicara gitu. Ya, kita bikin oret-oret, pakai handphone juga bisa tuh. Sebelum kita berbicara, oke, ingat sama roadmap tadi, ya tulis saja apa masalah yang sedang saya amati. Fenomena apa yang sedang terjadi. Kita tuliskan buktinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kemungkinannya sangat mungkin kita bisa gunakan presentasi tanpa menggunakan PowerPoint. Teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Teman-teman ke Kang Novi? Oke, kayaknya ini terpesona semua nih Kang, atas penjelasan Kang Novi ini ya. Oke, siap. Baik. Kang Novi mungkin ada kata-kata terakhir Kang, mangga silakan. Oke, kata-kata terakhir sebelum saya meninggalkan webinar ini. Teman-teman, kata-kata terakhir saya adalah, ya mari kita terus mengoptimalkan kemampuan bicara kita, terus upgrade kemampuan berbicara kita.
Karena dengan bicara akan lebih mudah kita menyampaikan kebaikan. Karena dengan bicara akan lebih mudah kita menyampaikan ide dan gagasan kita. Dengan bicara kita akan lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi agar orang lain melakukan kebaikan sebagaimana yang kita ajarkan. Terus belajar, dan insya Allah kami akan Trainer sangat siap menjadi partner Anda untuk terus melejitkan diri, meningkatkan kemampuan berbicara melalui program-program yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang paling dekat, awal bulan depan Mas Nando, kita punya namanya Speak to Change Batch 35. Silahkan dimanfaatkan, ketemu lagi dengan saya di sana, insya Allah. Ketemu lagi dengan orang-orang hebat yang akan bergabung di Batch 35 nanti, insya Allah. Info lanjutnya silahkan disampaikan oleh Mas Nando. Oke, terima kasih Kang Novi. Teman-teman tepuk tangan dong buat Kang Novi dulu teman-teman semua ya. Baik teman-teman, mungkin di antara teman-teman masih ada yang bertanya, STC apaan sih begitu ya? Kemudian kapan sih segala macam dan dapat apa sih teman-teman di STC? Kang Novi boleh di stop share screen kan? Biar gantian Mas Dian untuk di share screen kan? Oke, Mas Dian boleh bantu saya Mas Dian? Oke, siap. Baik, teman-teman, saya minta izin untuk menginfokan teman-teman tentang STC terdekat ya. Teman-teman, yang seperti yang disampaikan oleh Kang Novi tadi, kita ada event Speak to Change, teman-teman, yang ke-35. Insya Allah dari awal kali diadakan dan kemudian ke batch 35, insya Allah selalu full book, teman-teman. Nah, teman-teman, insya Allah yang terdekat kita akan adakan di pada tanggal 4, 5, 6 Juni, teman-teman semua. Kemudian kalau dulu sempat kita mengadakan di tempat Cidahu begitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke tempat asal yaitu di Jakarta begitu. Jadi teman-teman yang stay di Jakarta atau kemudian teman-teman yang kemudian kantor di Jakarta bisa mempermudah di sana kayak begitu. Nah, teman-teman kemudian 3 hari insya Allah tetap ya kita akan memberikan fasilitas seperti yang sebelum-sebelumnya, ada lunch dan coffee break. Kemudian ada voucher diskon online training teman-teman. Insya Allah nanti kita akan ada sebuah bundling teman-teman yang mau ikut program lanjutan yaitu storytelling, insya Allah akan ada bundling di sana kayak begitu. Kemudian ada training kit, ada slide materi juga teman-teman, kemudian dokumentasi, sertifikat. Kemudian kita juga tetap berpegang pada prokes ya. Nanti akan ada face shield dan hand sanitizer di area training. Kemudian ada networking juga, ada enrichment alumni. Kita ada berbagai macam forum untuk alumni ya. Ada affiliate partner class, ada kemudian forum training nasional dan segala macam. Dan kemudian juga teman-teman untuk harganya itu sekarang 7.250.000 kayak begitu. Nah, tapi buat teman-teman yang hadir di sini yang kemudian mungkin mau join atau kemudian mau menginfokan ke rekan atau teman sahabat segala macamnya, kita akan special price gitu ya, yaitu seharga 6,5 juta rupiah kayak begitu. Nah, teman-teman, kabar gembiranya adalah teman-teman karena kita berharap semakin banyak orang yang kemudian bisa merasakan, bisa kemudian mempunyai kompetensi berbicara agar bisa menginspirasi dan bisa mengubah dunia, maka kita ada special prize begitu ya. Mas Dian berikutnya Mas. Oke, teman-teman sebelumnya ini ya, tadi sudah disampaikan teman-teman semuanya begitu, dan berikutnya Mas Dian. Oke, teman-teman untuk hari ini kita tawarkan teman-teman dari 6250, teman-teman yang berminat, sangat-sangat berminat, enggak teman-teman silakan, hanya cukup dengan membayar DP 1,5 juta gitu ya. Insya Allah nanti sudah bisa mengikuti STC teman-teman untuk bisa kemudian belajar bersama dengan Pak Jamil, dengan teman-teman expert trainer seperti itu, dan kemudian juga bisa membangunnya dengan yang lain teman-teman semua. Dan buat teman-teman dari corporate ya, kami ada penawaran sangat-sangat spesial teman-teman begitu. Ketika teman-teman kemudian mendaftarkan 5 untuk kemudian ikut STC, maka corporate teman-teman akan kemudian mendapatkan 1 sesi free webinar begitu. Jadi kalau boleh kami sebutkan itu adalah daftarin tim ikut offline, bonus online begitu. Maka silahkan teman-teman bisa dimanfaatkan begitu ya. Daftar 5 gratis 1 kelas sesi webinar begitu. Dan teman-teman insya Allah kalau misalkan mau info lebih lanjut bisa hubungi di nomor berikut. Silakan Kak Mas Dian begitu. Oke teman-teman, soal begitu dari saya, semoga kita semua bisa belajar bareng, bisa kemudian ningkatin skill bareng begitu kan, dan kita semua bisa menjadi penggerak peradaban yang membawa perubahan begitu ya. Baik, terima kasih Kang Novi atas sharingnya teman-teman.
terima kasih atas waktunya juga para peserta semua, teman-teman audiens semua. Semoga yang kita belajar ada manfaatnya dan kita bisa aplikasikan dan kita bisa sebarkan apa yang kita dapatkan sebagai sebuah kemanfaatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, selamat aktivitas teman-teman. Tepuk tangan bagi kita semua. Monggo silakan bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Nanti Novi dapat materinya, ya izin belajar. Ini Kang Zul. Oh, malu saya. Sehat Kang Zul. Sampai tangan. Tambah sehat Kang Zul kayaknya nih. Gimana? Tambah sehat kayaknya nih. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ada halal apa sih kan? Nanti diinfokan sama Kang Novi nanti Kang. Oh, barang ikat aja deh. Barang ikat aja sekalian. Ikat maunya Mas Tondo jadi ya Mas? Jadi sama 12 Juni. Kemarin telepon nggak keangkat ya, Afwan. Kita mah paham, kita mah namanya trainer kondang mah agak susah waktunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkumandang azan zuhur. Ya, izin di end ya. Oke, mangga silakan Mbak Is atau Mas Dian. Ya, terima kasih Bapak.